Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat siang dan selamat sore adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya Ilmu Falak untuk jam 7.45, jam 9.30 dan jam 14.00. Insya Allah hari ini kita akan mencari tentang awal waktu sholat, ya. Jadi adik-adik semuanya perhatikan dengan seksama bagaimana saya menjelaskan rumus, saya menjelaskan pencarian tentang awal waktu sholat. Sebelum kita masuki bagaimana cara mencari awal waktu sholat, perlu ada diketahui yang kita cari hanya 5 waktu sholat saja, yakni sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Hal ini sudah termaktub dalam Al-Quran, yang mana Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam hal ini kitaban mawquta yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu kita sebagai praktisi falak ada baiknya mencari awal waktu sholat agar kita bisa melaksanakannya tepat pada waktunya, ya, pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Oke, dari segi pengertian, ya, sholat secara bahasa adalah doa, ya. Kemudian sholat juga adalah gerakan yang dilakukan, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Mungkin adik-adik semua sudah mengetahui, sudah belajar dalam bab fikih, ya. Itu sudah dibahas dari semenjak kalian MTS hingga kalian di jenjang perkuliahan juga diulang kembali. Saya tidak berpanjang dengan pengertian sholat itu tadi. Kita langsung masuk dalam pencarian awal waktu sholat. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim adik-adik. Insya Allah hari ini kita akan mencari awal waktu sholat, ya. Untuk besok hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Oke. Data-data yang kita butuhkan, yang pertama itu adalah lintang tempat. Lintang tempat saya itu berada di titik Menasahkrum, jadi saya berlintangkan 5 derajat 31 menit 27,02 detik. Kemudian data yang kedua kita butuhkan adalah bujur tempat. Bujur tempat saya masih di Menasahkrum, itu 95 derajat 21 menit 26,33 detik. Nah, data yang ketiga yang kita butuhkan itu adalah deklinasi. Deklinasi kita singkat menjadi delta, yaitu sebesar 19 derajat 49 menit 01 detik. Kemudian yang selanjutnya kita cari adalah A time atau equation of time, kita singkat menjadi E kecil. Itu kita dapatkan adalah min 0 derajat 6 menit 32 detik. Nah, adik-adik pasti bertanya, dari mana mendapatkan lintang dan bujur tempat, kemudian deklinasi dan equation of time. Kalau lintang dan bujur tempat kita dapati dari yang pertama itu dari Google Earth atau dari kalian bisa buka di aplikasi Digital Falak, ya. Di situ kalian akan melihat lintang dan bujur tempat kalian, atau kalian punya aplikasi Kompas, itu juga ada keluar lintang dan bujur tempat. Yang perlu kalian ketahui itu adalah deklinasi dan equation of time ini dari mana dapatnya, ya kan? Nah, saya sudah membagikan kepada kalian Epimeris Hisab Ruqyat 2021, ya, bisa dibuka Hisab Ruqyat 2021, ya. Ini tebal sekali, 442 halaman. Kalian cari untuk tanggal 24 Juli. Nah, tadi saya sudah screenshot. Kalian cari untuk tanggal 24 Juli. Itu kalian lihat untuk deklinasinya atau delta, yang tadi lambang delta. Kalian lihat di apparent declination. Apparent declination kalian silahkan buka di Epimeris Hisab Ruqyat 2021 tadi. Kemudian kalian ambil data ke 6.
ya, maka kalian akan mendapati deklinasinya itu adalah 19 derajat 49 menit 01 detik ya, sama seperti yang saya tuliskan ini. Kemudian untuk equation of time-nya di mana lihatnya? Lihat di paling ujung di equation of time. Kalian lihat di data ke-6, kalian hitung 1 2 3 4 5 6. Maka kalian akan dapati min 6 menit 32 detik. Tapi kalian tulisnya itu adalah min 0 derajat 6 menit 32 detik. Setiap kalian melihat min, kemudian di depan min tersebut adalah menit, maka kalian wajib menambahkan derajat di depannya. Kenapa? Kalau kalian faham tidak masalah, tapi takutnya ketika masuk dalam kalkulator kalian lupa bahwasanya 6 ini adalah bukan derajat, 6 ini adalah menit. Jadi ada baiknya kalian taruh di depannya itu 0 derajat ya, seperti itu adik-adik ya. Nah, ini data-data yang kalian butuhkan. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam mencari waktu zuhur. Yang pertama kita mencari waktu zuhur. Rumus zuhur itu mudah sekali ya. Rumusnya adalah waktu hakiki dikurangi equation of time ditambah buka kurung bujur daerah dikurang bujur tempat tutup kurung lagi dibagi 15. Ketika kalian tulis WH itu waktu hakiki adalah ketika matahari pas di titik kulminasi pada jam 12. Tulis 12, kemudian minus atau kurang, tulis minus 0 derajat 6 menit 32 detik, kemudian tambah buka kurung. Bujur daerahnya saya tidak tulis. Kita sepakati bahwasanya untuk daerah barat kita memakai bujur daerah itu 105 derajat ya. Kita sepakati 105 derajat. Ini memang sudah mutlak. Kemudian dikurangi bujur tempatnya berapa? 95 derajat 21 menit 26,33 detik tutup kurung bagi 15. Kita masukkan ke dalam kalkulator, tekan tombol on, kita tekan 12 dikurang, kita lihat ya sama-sama, 12 dikurang minus 0 derajat 6 menit 32 detik ditambah buka kurung 105 derajat kurang 95 derajat 21 menit 26,33 detik tutup kurung bagi 15. Alhamdulillah, ketika tadi sudah dapat angka desimal seperti ini, jangan lupa tanda derajatnya ditekan, maka akan dapati pukul untuk zuhurnya yakni 12 derajat 45 menit 6,24 detik. Nah, ini langsung kalian bisa ubah menjadi jam karena sudah dibagi 15 ya. Sebagai perata waktu tadi, merata waktu untuk berubah menjadi jam itu kalian bisa tulis 12:45 WIB. Nah, di dalam mencari awal waktu sholat kita ada yang namanya ihtiyat. Ihtiyat itu adalah kehati-hatian. Jadi biasanya orang-orang ilmu falak itu menambahkan 1, 2, sampai 3 menit daripada hasil yang sudah dicari. Maka kalian bisa menambahkan 3 menit daripada 45 menit ini menjadi jam 12:48 WIB. Ini adalah waktu zuhur untuk besok tanggal 24 Juli 2021. Mudah sekali ya untuk waktu zuhur. Nah, kita masuk waktu asar yang lumayan menguras energi. Kita masuk nomor 2 yakni waktu asar. Nah, waktu asar ini yang pertama harus kita cari adalah ZM. Apa itu ZM? ZM adalah zenit meridian. Ini dihitung dari titik zenit hingga kepada matahari tersebut.
maka dibilang zenit meridian ya. Rumusnya itu mudah. Rumusnya itu cuman deklinasi dikurang dengan lintang tempat. Itu saja. Kita lihat deklinasi kita berapa. Deklinasi kita itu 19 derajat 49 menit 01 detik dikurang dengan lintang tempat kita 5 derajat 31 menit 27,02 detik. Kita masukkan di dalam kalkulator. 19 derajat 49 menit 01 detik dikurang 5 derajat 31 menit 27,02 detik. Dari hasilnya itu kita akan dapatkan 14 derajat 17 menit 14 derajat 17 menit 33,98 detik. Kalau semisal adik-adik mendapatkan hasil dari ZM ini minus di depannya, maka wajib dipositifkan ya. Tapi kalau seandainya memang sudah positif, tidak perlu diminuskan. Memang inilah yang sudah absolut hasilnya. Kemudian yang kedua, kita akan mencari tinggi matahari. Nah, untuk asar ini spesial, kita harus mencari atau kita singkat menjadi H. Nah, rumus tinggi matahari itu adalah kotan buka kurung tan ZM ditambah 1 X min 1. Nah, cara menulis kotan dalam rumus, maka kita menulisnya adalah shift tan. Tan ZM-nya berapa tadi? 14 derajat 17 menit 33,98 detik tambah 1 tutup kurung X min 1. Nah, sama-sama kita cari adik-adik. Kita tekan dulu shift tan buka kurung tan, jangan lupa 14 derajat 17 menit 33,98 detik tambah 1 tutup kurung, jangan lupa X min 1 sama dengan kita akan dapatkan hasil 38 derajat 33 menit 12,85 detik. Ya, jelas ya. Sampai tinggi matahari untuk waktu asar kita mendapatkan 38 derajat 33 menit 12,85 detik. Selanjutnya kita mencari sudut waktu. Sudut waktu untuk waktu asar. Sudut waktu ini kita singkat menjadi T ya. Oke, kita sambung ya. Sudut waktu untuk waktu asar masih. Sudut waktu kita singkat menjadi T. Rumusnya itu shift cos buka kurung sin H atau tinggi matahari tadi dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi tutup kurung, jangan lupa dibagi dengan 15. Nah, kita masukkan data shift cos buka kurung sin hanya tadi berapa? Hanya kita dapati tadi 38 derajat 33 menit 12,85 detik. Kemudian bagi cos lintang tempat kita itu 5 derajat 31 menit
27,02 detik. Kemudian kita bagi dengan cos, deklinasinya 19 derajat, 49 menit 01 detik. Kita kurangi tan, bintang tempat kita 5 derajat, 31 menit 27,02 detik. Kita kali tan, deklinasi lagi 19 derajat, 49 menit 01 detik. Tutup kurung, jangan lupa bagi 15. Nah, kita aplikasikan dengan kalkulator shift cos, keluar cos min 1, buka kurung, sin isi hanya 38 derajat, 33 menit 12,85 detik dibagi cos 5 derajat, 31 menit 27,02 detik dibagi cos, deklinasinya 19 derajat, 49 menit 01 detik dikurangi tan 5 derajat, 31 menit 27,02 detik dikali tan 19 derajat, 49 menit 01 detik, tutup kurung. Nah, kita akan mendapatkan hasil 50 derajat 53 bla bla bla. Kita bagi dengan 15. Maka akan mendapatkan sudut waktu untuk asar itu adalah 3 derajat 23 menit 35,27 detik. Maka rumus untuk mencari waktu asar itu adalah waktu zuhur ya ditambah sudut waktu. Nah, ini rumus untuk mencari waktu asar. Nah, waktu zuhur tadi kan kita dapatin 12 derajat 45 menit 6,24 detik. Kita tambah dengan sudut waktu 3 derajat 23 menit 35,27 detik. Ya, kalau seperti ini kalian tinggal tambah saja dengan waktu zuhurnya 12 derajat 45 menit 6,24 detik. Nah, alhamdulillah sudah mendapat waktu asarnya yaitu 16 derajat 8 menit 41,51 detik. Nah, ini karena sudah kita bagi 15 tadi, jadi dia sudah menjadi jam. Jadi kalian langsung ubah menjadi bentuk jam 16:08 WIB. Karena kita butuh ihtiyat untuk mencari kehati-hatian ya, takutnya ini sudah masuk atau belum, kita tambah 3 menit. Jadinya jam 16:11 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah. Kita sudah selesai mencari waktu asar. Kita lanjutkan untuk mencari waktu maghrib. Nah, untuk maghrib ini unik ya, karena untuk tinggi mataharinya dia sudah terdetek. Jadi tinggi matahari maghrib atau H untuk maghrib itu adalah min 1 derajat ya, min 1 derajat. Kemudian untuk sudut waktunya rumusnya sama aja dengan waktu asar ya, kita taruh rumusnya shift cos sin H bagi cos bintang tempat bagi cos deklinasi kurang tan bintang tempat kali tan deklinasi tutup kurung bagi 15. Langsung kita isi shift cos buka kurung sin hanya berapa, min 1 derajat dibagi cos bintang tempatnya berapa, 5 derajat 31 menit 27,02 detik.
dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi 19 derajat 49 menit 01 detik. Kemudian kita kurangi dengan tan lintang tempat 5 derajat 31 menit 27,02 detik kali tan deklinasi 19 derajat 49 menit 01 detik untuk kurung dibagi 15. Nah, kita aplikasikan lagi dalam kalkulator ya. Harus semangat adik-adik, saya aja semangat nih. Shift cos buka kurung. Nah, sin min 1 derajat dibagi cos 5 derajat 31 menit 27,02 detik dibagi cos deklinasi 19 derajat 49 menit 01 detik dikurang tan 5 derajat 31 menit 27,02 detik dikali tan 19 derajat 49 menit 01 detik tutup kurung. Kita bagi dulu. Nah, karena akan mendapatkan hasil 93, kita jadikan derajat, kemudian dibagi dengan 15. Nah, karena akan mendapatkan sudut waktu untuk waktu maghrib itu adalah 6 derajat 12 menit 15,88 detik. Untuk mencari waktu maghrib bagaimana rumusnya? Sama seperti asar ya, waktu zuhur tambah sudut waktu. Zuhurnya berapa tadi? 12 derajat 45 menit 6,24 detik ditambah 6 derajat 12 menit 15,88 detik. Tinggal kita tambah dengan waktu zuhur 12 derajat 45 menit 6,24 detik. Kita akan dapatkan hasil pukul 18 derajat 57 menit 22,12 detik. Langsung ambil 2 saja, 18:57 WIB. Karena kita butuh waktu jaga-jaga atau waktu ihtiyat, kita tambah 3 menit. Jadinya 18. Oh tidak ya, tambah 3 menjadi 19.00. Nah, alhamdulillah. Sudah keren kalian ya. Sudah sampai di waktu maghrib. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam waktu isya. Baik, kita lanjutkan mencari waktu isya tadi. Sudut waktu untuk isya kita sudah isi data semuanya. Ya, sudah isi data semuanya. Nah, kita sudah dapatkan hasil tadi 111, sekian. Ini belum dibagi 15. Maaf. Nah, 111 kemudian dibagi dengan 15. Kita akan dapatkan sudut waktu untuk isya itu sebesar 7 derajat 25 menit 35,65 detik. Seperti itu ya. Nah, maka rumus mencari waktu isya itu adalah waktu zuhur, masih tentang waktu zuhur ya. Ini titik kulminasinya ditambah dengan sudut waktu. Nah, waktu zuhurnya tadi 12 derajat 45 menit 6,24 detik ditambah sudut waktu 7 derajat 25 menit 35,65 detik. Ini tinggal kalian tambah dengan waktu zuhur 12 derajat 45 menit 6,24 detik. Maka waktu isya akan kalian dapati adalah 20 derajat 10 menit 41,89 detik. Ambil dua angkanya saja, ambil 20 lewat 10 WIB. Tambahkan waktu ihtiyat 3 menit, maka akan kalian dapatkan 20 lewat 13 WIB. Nah, kalian sudah dapat mencari waktu isya.
Maka kita sekarang akan melanjutkan untuk mencari waktu subuh. Oke. Yang terakhir kita akan cari adalah waktu subuh. Sebagaimana sholat maghrib isya tadi, tinggi matahari untuk subuh ini juga spesial ya. Tinggi mataharinya tersingkat menjadi H, untuk subuh itu minus 20 derajat. Sudut waktunya juga masih sama, rumusnya shift cos buka kurung sin H bagi cos bintang tempat bagi cos deklinasi dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi tutup kurung bagi 15. Kita masukkan data shift cos buka kurung sin minus 20 derajat bagi cos lintang tempatnya 5 derajat 31 menit 27,02 detik dibagi cos deklinasinya 19 derajat 49 menit 01 detik. Kemudian kita kurangi tan lintang tempatnya 5 derajat 31 menit 27,02 detik. Kita kali tan deklinasinya 19 derajat 49 menit 01 detik atau kurung jangan lupa bagi dengan 15. Kita masukkan di dalam kalkulator. Shift cos buka kurung sin minus 20 derajat dibagi cos 5 derajat 31 menit 27,02 detik dibagi cos 19 derajat 49 menit 01 detik dikurangi tan 5 derajat 31 menit 27,02 detik dikali tan 19 derajat 49 menit 01 detik tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini derajatkan bagi 15. Maka akan dapatkan hasil untuk sudut waktunya subuh itu adalah 7 derajat 34 menit 20,23 detik. Nah, untuk waktu subuh kita tinggal taruh waktu zuhur. Tadi kan ditambah semuanya, khusus subuh kita dikurangi sudut waktu. Nah, kalau tadi kan kita tambah semuanya ceritanya ya. Nah, kalau untuk subuh kita fokus untuk kurangi. Maka waktu zuhurnya adalah tadi 12 derajat 45 menit 6,24 detik dikurangi sudut waktu 7 derajat 34 menit 20,23 detik. Maka kita tinggal kurangi 12 derajat 45 menit 6,24 detik. Nah, maka akan dapatkan subuh itu adalah 5 derajat 10 menit 46,01 detik. Jangan fokus ke minus saya, tadi saya balikkan, tapi yang sebenarnya seperti ini cara mencarinya. Tadi saya duluan 7 baru 12. Jadi kalian ambil 2 angka, jam 5 lewat 10 WIB, tambah waktu ihtiyat 3 menit, jadinya jam 5 lewat 13 WIB. Seperti itu. Nanti kalian buat dalam bentuk kotak, seperti imsakiyah seperti itu, dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalian tulis waktu hakikinya dan ihtiyat plus 3 menit ya. Kalian tulis waktu hakikinya zuhur tadi 12:45 ditambah ihtiyat 3 menit 12:48. Asar 16:08 tambah 3 menit 16:11. Dan maghrib
18:57 jadinya jam 19.00. Kemudian Isya 20:10 jadinya jam 20:13. Dan subuh 5:10 jadinya jam 5:13. Nah, ini tadi yang sudah kita cari ya dengan plus waktu ihtiyatnya. Kita buka Muslim Pro. Ini untuk 23 Juli, 24 Juli. Nah, 24 Juli kita mulai dari waktu zuhur. Ya. Di Muslim Pro tertulis 12:49. Yang kita cari itu adalah 12:48, beda 1 menit ya. Biasa ini terjadi seperti itu. Kemudian masuk ke asar 16:11. Yang kita dapatkan 16:11 sama ya. Kemudian maghrib 19:00 kita dapati 19:00 juga. Kemudian Isya 20:13 kita dapati 20:13. Dan subuh kita dapati 5:13. Oke, alhamdulillah. Ini sudah kita combine. Ternyata tidak jauh berbeda ya. Hampir akurat sebagaimana Muslim Pro. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak adik-adik sudah menyaksikan video singkat pencarian awal waktu sholat dari saya. Semoga bermanfaat. Setelah ini jangan lupa buat imsakiyah untuk jadwal waktu sholat yang sudah kalian tentukan masing-masing di grup ya. Insya Allah semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menghitung imsakiyah untuk Ramadan tahun 2022. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.